Batikta adalah salah satu bisnis milenial yang bertempat di Balige, tepatnya di Desa Tampu Bolon, Kabupaten Toba. Namanya Trisna, lengkapnya Trisnayanti Pardede. Gadis kelahiran 17 Juli 1986 ini jebolan S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran. Berlatar kebutuhan desain, akhirnya membuat gadis Toba ini kian tertarik belajar corak-corak Batak dan eksplorasi humanisnya. Di masa merintis Batikta, Trisnayanti Pardede memilih untuk tetap melanjutkan karyanya, meski ada pihak yang menentang idenya karena mengaplikasikan motif gorga dan ulos ke bentuk lain. Gorga adalah ukuran khas Batak yang biasanya ditemukan di ornamen bangunan tradisional, sementara kain tenun ulos umumnya dipakai di acara adat. Keduanya dianggap sakral. Munculnya program kawasan strategis pariwisata nasional, salah satunya adalah Danau Toba, menambah semangat Trisna semakin memuncak, apalagi sejak Bandara Silangit beroperasi dan Danau Toba masuk menjadi destinasi super prioritas. Trisna mendorong para milenial untuk mengembangkan potensi dirinya dan jangan takut untuk menerapkan ide serta gagasannya, karena terkadang ide kreatif itu jadi awal kesuksesan ketika dilakukan. Batikta Balige, alamatnya di Jalan Pematang Siantar, kilometer 2, Desa Saripuraja, Tampu Bolon, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Batikta itu dimulai waktu saya masih kuliah, tahun 2000, idenya 2010, mulai dieksekusi itu di 2011. Dan gerak pertamanya itu sebenarnya usahanya hanya di bidang tekstil. Kemudian tahun 2015 kita mulai menyadari bahwa ternyata di kawasan Monapasogit membutuhkan sebuah etalase produk-produk dari seniman lokal yang membuat orang tertarik untuk datang ke etalase itu. Akhirnya kita memutuskan untuk menjual produk-produk ini semuanya dalam satu wadah dan tetap menggunakan brand yang udah saya gunakan sebelumnya. Jadi Batikta tidak lagi sebatas produk sendiri, tapi juga produk dari banyak orang. Kemudian tahun 2018, setelah kita dari usaha oleh-oleh, kita memikirkan satu produk apa yang paling cocok untuk sebagai oleh-oleh khas dari Balige secara khususnya. Selain contohnya kuliner seperti beras, mie gomak, dan lainnya. Akhirnya kita memilih kopi, dan kopi yang kita produksi ini kemudian kita kemas dengan nama brand Hutanta Coffee. Jadi pergerakan bisnisnya lebih ke produk oleh-oleh.
Di awal tahun 2011 kita memulai Batikta, sebenarnya motivasi pertamanya itu lebih ke faktor ekonomi. Ceritanya waktu itu saya terima beasiswa untuk lanjut pendidikan kembali ke kota Bandung. Tadinya saya udah bekerja di Jakarta, kemudian agar tidak tergantung secara ekonomi kepada orang tua, saya putuskan untuk membuka usaha. Akhirnya terpilihlah ide untuk membuat batik bercorak Batak atau khas Sumatera Utara. Dari yang kita eksplorasi saat itu, produk ini masih sangat jarang atau bahkan mungkin belum ada produksi sepengetahuan kita saat itu. Jadi akhirnya kita mulai menjual produk ini. Ternyata respon yang kita terima itu sangat bagus, baik itu pro maupun kontra, tapi responnya bagus. Jadi berarti kita melihat bahwa produk ini ternyata menarik gitu. Jadi saya berusaha mengembangkan dengan belajar lebih banyak lagi tentang eksplorasi corak-corak Batak hingga tahun 2016 sewaktu Karnaval Pesona Danau Toba pertama yang dihadiri oleh Bapak Jokowi, secara mengejutkan kita mendapat kunjungan langsung dari Bapak Darmin Nasution, Menteri Perekonomian pada saat itu, Menko Perekonomian pada saat itu. Dan itu membesarkan hati kita. Dari apa yang disampaikan oleh beliau, kita melihat bahwa benar sekali diperlukan sebuah tempat etalase oleh-oleh dari kawasan Danau Toba yang lebih representatif di kawasan ini. Sehingga kita semakin lebih serius nih, dari 2015 kita jadi lebih serius untuk mengembangkan produk-produk yang akan dijual di Batikta. Tidak lagi hanya produk kita, tapi juga dari produk teman-teman yang ada di kawasan ini. Dan puji Tuhan, semua pergerakan itu ternyata diikuti oleh pihak Kementerian Pariwisata, sehingga ketika 19 Juli 2019 yang lalu, kita mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa, karena secara khusus Bapak Menteri Pariwisata, Bapak Arief Yahya, hadir untuk meresmikan toko Batikta yang baru sebagai pusat oleh-oleh di kawasan Bonapasogit. Batikta saat ini puji Tuhan ada di Balige sebagai pusatnya, kemudian ada di pintu masuk Danau Toba yaitu di Bandara Silangit. Untuk online shopnya untuk mengurangi biaya ongkos kirim, kita ada standby produk di Batikta Bandung. Jam bukanya untuk Balige secara khususnya itu dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Kemudian untuk sekarang ini khusus Balige itu kita ada jumlah karyawan 13 orang, baik yang melayani di toko oleh-olehnya juga yang melayani di kopi shopnya. Tentang produk, jenis produk yang kita jual sekarang itu sudah semakin beraneka ragam. Jika di awal dulu kita produknya hanya sebatas batik yang bercorak Batak, sekarang ini sudah ada banyak pilihan tenun, di mana jika batik memang masih kita kerjakan di luar Sumatera Utara, tapi untuk tenun semuanya itu adalah hasil kerja budaya dari teman-teman pengrajin. Ada yang dari Pulau Sibandang, Tarutung, Silaen, Siantar juga ada, Samosir juga ada. Sentra-sentra tenun itu kita ajak untuk menitipkan barang atau menjual barangnya di sini. Kemudian ada juga karya-karya dari pengrajin-pengrajin di Silaen seperti sirat tojuk, itu banyak turunannya, seperti sortali juga.
Kemudian untuk ukir-ukiran itu banyak dari teman-teman di pengrajin Samosir, khususnya Tomok dan Sialagan. Sekarang ini juga semakin berkembang di kawasan Balige sendiri, sudah semakin bertumbuh jumlah pengrajin ukiran. Untuk bambu yang terbaru, produk-produk kita dari kerajinan bambu itu nanti datangnya dari bambu rutan. Jadi ada program asimilasi masyarakat oleh lapas di Humbang Kasundutan. Produknya akan kita jual di sini juga. Sekarang ini dalam tahap proses. Kemudian ada juga karya-karya kreasi anak-anak Balige seperti ukiran, kaos. Kaos juga ini teman-teman banyak yang bermain di kaos dan kita jadikan Batikta sebagai talase mereka. Makanan-makanan kuliner dari UMKM Tobasa juga sangat banyak masuk di Batikta, jadi sudah semakin lengkap lah jenis produknya. Untuk kopi ini sangat spesial, pilihan kopi ada banyak dari Lintong tentu saja. Dari Toba juga sudah muncul brand-brand baru seperti Hutanta Kopi, Mora Coffee, dari Parsoburan juga ada. Kemudian kotak-kotak tisu dari Sipirok itu ada, pokoknya banyak sih jenis-jenisnya. Ada juga produk seperti keripik berbagai rasa, khususnya yang rasa andaliman, dan sekarang juga sudah tidak perlu khawatir lagi untuk mengolah andaliman dalam masakan karena sudah disiapkan bubuk andaliman dan juga sambal andaliman yang siap makan. Kemudian yang paling hits sekarang adalah tandok. Kenapa hits banget? Karena tandoknya sudah mulai dikreasikan menjadi ada kombinasi dengan kain tenun, jadi lebih cantik dan lebih mudah digunakan karena bisa dilipat, jadi nggak repot lagi bawanya. Yang paling banyak digunakan dalam acara-acara sekarang, apalagi jika ada reunian-reunian, itu adalah stola. Stola itu seperti kain tenun yang dibuat lebih kecil, jadi lebih gampang digunakan kayak seperti selendang. Ada juga kerajinan sepatu dengan bahan tenun juga, jadi lebih cantik. Jadi dari atas sampai bawah untuk wanita ataupun pria itu sudah bisa bernuansa Batak sekali, bernuansa Danau Toba sekali. Dalam perjalanannya saat mengerjakan Batikta ini, saya melihat bahwa ternyata impian saya, tujuan saya untuk mengajar itu bisa saya sampaikan juga melalui Batikta, dan lebih spesifik bahkan karena akan bercerita tentang kawasan Danau Toba. Itu dia yang menjadi semangat Batikta, yaitu menyebarkan cerita baik dari kawasan Danau Toba. Jadi perjalanan kesannya selama mengerjakan ini adalah menentukan pilihan hidup, termasuk cita-cita apakah tetap melanjutkan Batikta secara bisnis, profesional, atau mengejar cita-cita yang lain, dan akhirnya saya memilih menjalankan Batikta. Kemudian dalam perjalanannya juga saya bertemu dengan pihak-pihak yang sangat mendukung. Di sisi lain juga pihak-pihak yang memberi pelajaran lebih banyak lagi, karena contohnya memberikan pesan-pesan kontra. Tapi dari pesan kontra itu saya jadi lebih eksplorasi lebih banyak untuk menemukan solusi terbaiknya seperti apa. Kemudian ada kesan luar biasa ketika Pak Menteri bisa hadir, mulai dari Pak Menteri Darmin, juga Pak Menteri Arief Yahya. Terima kasih banyak, apalagi dengan kehadiran program skala prioritas, super prioritas bahkan untuk kawasan Danau Toba. Ternyata itu menjadi sama-sama mendukung, usaha kita terdukung, dan ternyata juga sangat mendukung program promosi dari pemerintah. Untuk bisa berkontribusi seperti itu kesannya hebat banget lah, nggak nyangka tadinya gitu. Kemudian perkembangan ketika Batikta dulu hanya dijalankan sendiri,
kemudian berkembang menjadi ada tim 1-2 orang, dan puji Tuhan sekarang bisa sampai belasan, bahkan pernah juga kita sampai puluhan orang. Luar biasa banget lah, karena nggak nyangka bisa berkontribusi sebesar itu. Kurang lebih seperti itulah, lebih banyak cerita baiknya. Batik Tas saat ini sudah menjadi etalase dari begitu banyak produk teman-teman pengrajin lokal. Itu juga sudah menjadi sebuah pencapaian dan prestasi yang sangat baik sebenarnya dari apa yang saya jalankan selama ini. Tapi tentu saja saya masih punya harapan yang lebih besar lagi tentang Batikta. Harapan saya pribadi tentang Batikta ini menjadi rumah dari banyak anak-anak kreatif, juga secara bisnis nanti harapan saya akan ada rumah produksi sendiri, bergabung dengan teman-teman yang tadi terpisah-terpisah itu, akhirnya mereka bisa punya workshop sendiri ke depan yang bisa menjadi tujuan wisata juga, tapi terlepas dari ada wisatawan atau tidak, mereka bisa tetap berproduksi dengan konsisten, dengan sustain lah. Jadi bayangan saya sih Batikta bisa menjadi salah satu solusi perekonomian yang lebih baik di kawasan Danau Toba, khususnya Tobasa, Kabupaten Toba ya sekarang. Untuk teman-teman penggiat wisata secara khususnya di kawasan Danau Toba, mari kita terus bersama-sama menunjukkan kebanggaan kita atas keindahan Danau Toba dengan cara menjaga dan peduli dengan lingkungannya, termasuk manusianya. Dan saya yakin itu semua bisa kita lakukan dengan lebih cepat dan lebih baik progresnya ketika kita bisa berkolaborasi. Jadi saya mengajak teman-teman semuanya untuk ada semangat kolaborasi untuk kawasan Danau Toba. Horas.